Banyak yang bertanya tentang tsunami Omicron. Ayo kita lihat video ini. Tsunami Omicron apakah bisa terjadi? Di Indonesia, temuan kasus Omicron dilaporkan sebagai berikut. Pada tanggal 16 Desember 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap kasus probable, yaitu 5 kasus, didapati 2 kasus WNI yang baru bepergian dari Inggris dan Amerika Serikat terkonfirmasi positif. Tanggal 22 Desember, Kemenkes kembali mencatat adanya tambahan 2 kasus baru Omicron. Tanggal 23 Desember ada tambahan 3 kasus baru yang berasal dari warga negara Indonesia yang baru saja kembali dari Malaysia dan Kongo. Tanggal 24 Desember 2021, Kemenkes kembali mengidentifikasi adanya tambahan kasus sebanyak 11 orang yang berasal dari pelaku perjalanan dari Turki, Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Kemudian tanggal 26 Desember 2021, sebanyak 26 kasus merupakan import case. Di antaranya 25 warga negara Indonesia yang baru pulang dari Malaysia, Kenya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Malawi, Spanyol, Inggris, Turki, dan 1 orang warga negara asing asal Nigeria. Sementara 1 kasus positif merupakan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Dan pada Jumat 31 Desember 2021, total kasus konfirmasi menjadi 136 orang. Semuanya ini ditemukan di Jakarta. Di Jawa Timur, ditemukan 1 pasien terinfeksi COVID-19 varian Omicron. Kepastian ini didapati dari hasil whole genome sequencing atau WGS yang keluar pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 malam, dan keesokan harinya bertambah 1 orang hasil dari tracing pasien yang terkonfirmasi tersebut. Di beberapa negara di dunia saat ini melaporkan peningkatan kasus Omicron sekaligus masih tingginya kasus varian Delta di negara lain. Prancis telah melaporkan 208.000 kasus COVID-19 baru dalam 1 hari, yang merupakan rekor tertinggi yang dipicu oleh varian Omicron. Amerika Serikat, kasus COVID-19 juga kembali meningkat. Jika di bulan Januari 2021 terdapat 250.000 kasus per hari, maka kali ini rekor baru sudah tercetak dengan hampir 270.000 penularan per hari. Sementara itu di Cina, kasus COVID-19 dilaporkan meningkat yang membuat kota Xi'an menerapkan lockdown paling ketat selama pandemi. Negara Bolivia juga mencatat rekor tertinggi angka kasus harian yang mencapai lebih dari 4.900 orang. Di Argentina, kasus COVID-19 naik 2 kali lipat menjadi 20.632 dan menjadi angka harian tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Nah, kapan bisa terjadi tsunami Omicron? Yaitu apabila penyebaran varian Delta dan varian Omicron terjadi secara bersamaan. Apabila hal ini terjadi, dikhawatirkan akan menciptakan tsunami kasus dan dapat menyebabkan lonjakan angka rawat inap dan kematian. Tapi jangan panik dan tidak boleh panik. Tsunami kasus ini kemungkinan besar bisa dihindari apabila vaksinasi COVID bisa diterapkan sesuai target dan protokol kesehatan dilakukan dengan disiplin. Karena cara mencegah penularan dan penyebaran Omicron dan varian Delta sama saja, yaitu menerapkan protokol kesehatan dan wajib vaksin. Nah, apakah tsunami kasus bisa terjadi? Anda bisa menyimpulkan sendiri. Mulailah dari diri sendiri dan keluarga. Apakah semua sudah mendapatkan vaksin dan melakukan protokol kesehatan dengan disiplin?